Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dalam mata kuliah manajemen pemasaran bersama saya Yamin Sucipto. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah bauran pemasaran harga, yaitu pertemuan yang ke-12. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang adalah materi yang akan kita bahas adalah pertama adalah pengertian harga, yang kedua tujuan penetapan harga, yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi penetapan harga, yang keempat adalah metode penetapan harga. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian harga. Banyak orang mendefinisikan masalah harga sesuai dengan disiplin ilmunya. Namun di sini kita akan bahas masalah pengertian harga. Harga adalah sesuatu nilai barang atau jasa yang diukur dari jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang atau jasa berikut pelayanan yang menyertainya. Ada juga yang mendefinisikan harga adalah satuan moneter yang akan ditukarkan oleh konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Itu adalah definisi mengenai atau tentang harga. Kita masuk ke materi kita yang kedua, yaitu tujuan penetapan harga. Jadi tujuan penetapan harga itu ada 4. Yang pertama, tujuan penetapan harga berorientasi pada laba. Yang kedua adalah tujuan penetapan harga berorientasi pada volume atau volume pricing objektif. Yang ketiga adalah tujuan penetapan harga berorientasi pada citra, dan yang terakhir adalah tujuan penetapan harga berorientasi pada stabilisasi harga. Baik, saudara-saudara, kita akan bahas satu persatu supaya lebih jelas lagi. Yang pertama adalah tujuan penetapan harga berorientasi pada laba. Tujuan ini meliputi dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah memaksimalkan laba. Pendekatan yang kedua adalah target laba. Pendekatan pertama, memaksimalkan laba, seperti asumsi teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk memilih harga yang bisa menghasilkan laba atau keuntungan yang paling tinggi, bisa dikatakan setinggi-tingginya keuntungan. Kemudian target laba adalah tingkat laba yang sesuai atau diharapkan sebagai sasaran laba. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu tujuan penetapan harga berorientasi pada volume. Dalam tujuan ini, harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai nilai penjualan atau pangsa pasar. Contoh perusahaan yang biasa menerapkan metode ini, yaitu metode penetapan harga berorientasi pada volume, adalah yang pertama biasanya adalah perusahaan-perusahaan penerbangan. Yang kedua adalah lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga biasanya adalah pengusaha bioskop. Yang keempat adalah pemilik bisnis pertunjukan, konser-konser dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah EO atau penyelenggara seminar. Yang ketiga adalah tujuan yang berorientasi kepada citra.
Citra perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga, baik penetapan harga yang tinggi maupun penetapan harga yang rendah. Semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat adalah tujuan penetapan harga yang berorientasi kepada stabilisasi harga. Biasanya tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan antara hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dengan harga pemimpin industri atau industri lainer. Hal ini biasanya untuk memenuhi adanya tuntutan persaingan. Kita masuk ke materi kita yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Jadi secara umum ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga. Yang pertama adalah faktor internal perusahaan itu sendiri atau faktor dari dalam perusahaan. Kedua adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar perusahaan. Oke, saudaraku, kita bahas satu persatu supaya lebih jelas lagi. Setuju? Ya. Yang pertama, faktor internal. Tujuan pemasaran perusahaan merupakan faktor utama dalam menetapkan harga. Tujuan ini biasanya pertama adalah memaksimalkan laba, kedua adalah mempertahankan kelangsungan perusahaan, yang ketiga biasanya meraih pangsa pasar yang besar, dan yang terakhir adalah ingin menjadi leader market. Ya. Faktor internal yang kedua adalah strategi bauran pemasaran. Harga harus selalu dikoordinasikan dan saling mendukung dengan bauran pemasaran yang lain, yaitu produk, distribusi, dan promosi. Oke, kita lanjut. Faktor internal yang terakhir adalah biaya. Biaya merupakan faktor utama dalam menentukan harga minimal atau harga basic yang harus ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami suatu kerugian. Itulah faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi penetapan harga. Oke, kita lanjutkan faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar perusahaan. Yang pertama adalah pengaruh dari struktur pasar yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan. Yang kedua adalah faktor persaingan. Yang ketiga adalah unsur-unsur eksternal lainnya seperti kondisi ekonomi, aspek sosial, daya beli masyarakat, dan kebijakan atau peraturan daripada pemerintah. Itulah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi penetapan harga. Oke, kita masuk ke materi kita yang ketiga, yaitu yang keempat, yaitu metode penetapan harga. Adanya metode yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu produk tergantung dari basis yang dipilih oleh suatu perusahaan agrobisnis. Ya, ada yang berbasis permintaan, ada yang berbasis biaya, ada yang berbasis laba, dan ada juga yang berbasis geografis. Baik, kita akan
bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode penetapan harga berbasis permintaan. Itu ada yang pertama adalah skimming pricing, kemudian netralizing pricing, yang ketiga adalah prestige pricing, yang keempat adalah price lining, yang kelima under event pricing, yang keenam adalah diamond back pricing, yang ketujuh adalah bundle pricing. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah skimming pricing. Strategi dengan menetapkan harga yang tinggi pada produk dan biasanya dilengkapi dengan gencarnya aktivitas promosi, yaitu promosi yang gencar. Contoh produk yang bisa dilakukan dengan strategi ini biasanya adalah produk-produk yang berkaitan dengan teknologi. Yang kedua adalah penetration pricing. Dalam strategi ini harga ditetapkan relatif pada tahap PLC, produk life cycle, atau produk awal atau siklus hidup produk, dengan tujuan untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar dan sekaligus menghambat masuknya para bersaing. Yang ketiga adalah prestige pricing. Harga dapat digunakan oleh pelanggan sebagai ukuran kualitas suatu barang atau jasa. Biasanya dalam hal ini konsumen tidak senang kalau harga itu turun. Justru konsumen akan senang ketika harga itu naik, ya. Jadi konsumen lebih suka harga naik daripada harga turun. Contoh dalam kasus ini adalah permata, harga emas, intan, berlian, dan lain-lain, ya. Kita tahu ketika harga emas, konsumen pasti tidak suka. Harga emas turun, konsumen pasti tidak suka. Selanjutnya, yang keempat adalah price lining, yaitu strategi price lining ini digunakan bila perusahaan menjual lebih dari satu produk. Harga untuk lini produk tersebut bisa bervariasi dan ditetapkan pada tingkat harga tertentu yang berbeda-beda. Yang kelima adalah other event pricing, adalah penetapan harga yang besarnya mendekati jumlah genap tertentu. Misalnya 9.999.999 rupiah, ya. 9.999.999. Ini orang menganggap atau mempunyai persepsi bahwa harganya masih dianggap harga 9 jutaan, bukan 10 juta, padahal hanya kurang 1 rupiah saja. Yang keenam adalah diamond backward pricing. Cara ini dilakukan dengan cara mula-mula perusahaan menetapkan harga produk yang relatif mahal, kemudian menentukan margin yang harus dibayarkan kepada pihak lain, baru setelah itu menentukan harga jualnya. Dan yang ketujuh adalah bundle pricing. Cara ini merupakan cara pemasaran 2 atau lebih produk dalam satu harga paket. Kita sering mendapatkan kalau kita belanja di swalayan, beli satu ada nempel produk yang lain. Atau lebih konkretnya kita lihat travel atau biro perjalanan menjual paket liburan yang include dengan tiket pesawat, akomodasi, dan serta konsumsi, ya. Inilah metode penetapan harga berbasis permintaan. Oke, kita lanjutkan.
ke metode penetapan harga berbasis biaya. Yang pertama adalah standar markup pricing. Dalam cara ini harga ditentukan dengan cara menambahkan persentase tertentu dari biaya pada semua item pada semua produk. Yang kedua adalah cost plus percentage of cost pricing. Dalam cara ini perusahaan menambahkan persentase tertentu terhadap biaya produksi atau konstruksi. Yang ketiga adalah cost plus fee pricing. Cara ini banyak digunakan untuk produk-produk yang sifatnya teknikal seperti mobil atau pesawat. Dalam cara ini pemasok produsen akan mendapatkan ganti rugi atas semua biaya yang dikeluarkan. Dan yang keempat adalah experience cost pricing. Cara ini dikembangkan atas dasar efek belajar. Semakin sering memproduksikan barang atau jasa yang sama, biayanya akan semakin turun. Oke, kita lanjutkan metode penetapan harga berbasis laba. Itu ada 3. Pertama adalah target profit pricing. Cara ini biasanya berupa ketetapan atas besarnya target laba tahunan yang dinyatakan secara spesifik. Ada perusahaan yang menargetkan labanya 60%, 50% dari total penjualan. Ada yang menargetkan 70% dari total penjualan dianggap sebagai laba. Yang kedua adalah target return on sales pricing. Metode ini perusahaan menetapkan tingkat harga tertentu yang dapat dihasilkan laba dalam persentase tertentu terhadap volume penjualan. Dan yang ketiga dalam harga berbasis laba, yang ketiga adalah target return on investment pricing. Dalam metode ini perusahaan menetapkan besarnya suatu target ROI tahunan, yaitu risiko antara laba dengan investasi total yang ditanamkan oleh perusahaan atau investor. Kemudian metode penetapan harga yang berbasis persaingan. Yang pertama adalah customer pricing. Metode ini digunakan untuk produk-produk yang harganya ditentukan oleh faktor-faktor tradisi, saluran distribusi yang terstandarisasi, atau faktor persaingan lain. Penetapan harga dilakukan berpegang pada tingkat harga tradisional. Yang kedua adalah above, at, or below market pricing. Metode ini dilakukan dengan menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Cara ini hanya cocok dilakukan perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki nama baik, memiliki reputasi baik, di mana konsumen kurang memperhatikan harga, bahkan tidak mempermasalahkan harga dalam pembeliannya, tetapi lebih mengutamakan yang namanya kualitas produk atas faktor-faktor yang terkandung di dalam produk yang dibelinya. Contoh perusahaan perancang busana. Kemudian ada lagi contoh perusahaan jam Rolex. Siapa yang gak suka dengan yang namanya perusahaan atau jam Rolex? Semua orang yakin, percaya bahwa kualitas jam Rolex luar biasa. Yang ketiga adalah loss leader pricing. Dalam metode ini
dilakukan dengan menetapkan harga suatu produk di bawah harga biaya. Ya, menetapkan harga suatu produk di bawah biaya pokok yang bertujuan untuk menarik konsumen untuk datang membeli dan membeli produk yang lain, khususnya produk-produk yang sudah di markup tinggi. Dalam hal ini diharapkan terjadi yang namanya saling berkaitan atau subsidi silang, ya. Untuk menutupi kerugian, ya, kita berharap ada produk-produk lain yang sudah di markup tinggi, itu yang kita harapkan yang dibeli oleh konsumen. Dengan cara kita pancing ada produk yang kita jual di bawah harga biaya atau biaya pokok. Kemudian yang keempat yaitu silent bid pricing. Metode ini menggunakan sistem penawaran harga yang biasanya melibatkan agen pembelian atau buying agency. Bila ada perusahaan yang ingin membeli suatu produk, maka yang bersangkutan menggunakan jasa agen pembelian, ya, menggunakan jasa agen pembelian untuk menyampaikan spesifikasi produk yang dibutuhkan kepada calon produsen. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu metode penetapan harga berbasis pada geografis. Yang pertama adalah penetapan harga BOB, free on board, dan CIV, ya, cost insurance flight, ya. VOB adalah penjual menanggung semua biaya sampai pemuatan produk ke kendaraan pengangkutan yang digunakan. Ya, sebagai contoh, dari tempat produksi ke tempat ke pelabuhan, ya, itu sudah ditanggung. Kemudian yang kedua adalah CIV, adalah jumlah biaya BOB, FOB tadi tersebut, ya, biaya transportasi antar pelabuhan atau negara, bahkan negara pengekspor sampai pelabuhan pengimpor, dan biaya asuransi, semuanya sudah diinkludkan, ya. Kemudian yang kedua adalah penetapan harga seragam. Perusahaan menambahkan harga ditambah ongkos angkut yang sama pada semua konsumen tanpa memandang lokasi atau jarak angkut, ya, yang telah ditetapkan secara rata-rata. Yang ketiga adalah penetapan harga menurut daerah atau yang sering disebut dengan zona pricing. Harga ditentukan berdasarkan jauh dekatnya lokasi konsumen dengan perusahaan. Contoh, harga majalah yang diproduksi di Pulau Jawa tidak akan sama dengan harga majalah yang dijual ke luar Jawa. Kemudian yang keempat adalah penetapan harga tanpa beban ongkos angkut, ya, atau sering disebut dengan free ongkir, ya. Sekarang zaman kerennya adalah free ongkir, ya. Metode ini digunakan untuk menetralisir pasar bila persaingan semakin meningkat atau semakin tidak terkendali. Oke, metode yang terakhir yaitu metode penetapan harga berdasarkan diskriminasi. Itu ada 4. Yang pertama adalah menurut langganan, ya, atau menurut langgan, ya. Contoh, biasanya mahasiswa atau pelajar itu dibedakan dengan yang bukan mahasiswa atau pelajar, ya. Kita lihat
Anda mahasiswa atau pelajar masuk ke dalam tarif masuk ke museum, itu akan berbeda dengan mahasiswa atau pelajar atau masyarakat umum, ya. Kemudian ke tempat rekreasi dan lain-lain. Yang kedua adalah menurut bentuk produk, dan yang ketiga adalah menurut tempat, ya. Contoh perusahaan bioskop, ya, perusahaan bioskop film yang sama, ya, diputar di Makassar dengan diputar di Jakarta, itu harganya akan berbeda. Dan yang terakhir adalah menurut waktu, ya, untuk penetapan harga diskriminasi. Yang terakhir adalah menurut waktu. Contoh tarif penggunaan telepon. Kita telepon di siang hari jam 7 jam 8 akan berbeda tarifnya dengan telepon di tengah malam jam 1 jam 2 malam. Yang malam ini akan lebih murah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.